Good morning students. In this video, we will learn about squares. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai squares. Nah, apa itu squares? Squares itu artinya adalah persegi atau ada juga nama lainnya segi empat. Oke. Nah, pertama kita akan belajar dulu apa saja sih sifat-sifat dari persegi atau squares. Nah, sekarang di sini sudah saya tampilkan sebuah gambar persegi. Nah, persegi ini saya beri nama persegi ABCD. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari persegi ini, apa saja sifat-sifat yang bisa kita temukan? Oke. Pertama, kita lihat bahwasanya dalam sebuah persegi semua sisinya itu sama panjang. Oke, semua sisinya sama panjang. Itu artinya panjang dari AB itu sama dengan panjang dari BC ya. Oke, ini coba saya gambarkan. Panjang dari AB yang ini sama dengan panjang dari BC, juga sama dengan panjang dari CD, juga sama dengan panjang dari AD atau DA ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini AB-nya itu panjangnya misalnya kita tulis 4 cm. Nah, artinya apa? Artinya panjang dari BC juga 4 cm. Panjang dari CD juga 4 cm. Panjang dari AD itu juga 4 cm. Oke, artinya semua panjangnya itu semua sisinya itu sama panjang. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya coba tampilkan garis AB dan garis CD. Nah, bisa kita lihat di sini garis AB dan garis CD itu paralel atau sejajar ya. Nah, ini kita lihat lagi. Selain ini masih ada lagi garis AD dan BC ya. Garis AD dan BC itu juga paralel atau sejajar ya. Nah, artinya dari 3 poin yang sudah kita buat tadi, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu sifat-sifat dalam sebuah persegi yang pertama, all sides are equal ya. Semua sisinya itu sama panjang. Oke, seperti saya contohkan tadi. Panjang AB itu sama dengan panjang BC, panjang BC sama dengan panjang CD, panjang CD sama dengan panjang AD ya. Jadi semua sisinya itu sama panjang. Oke, sekarang yang kedua. Opposite sides are parallel. Oke. Sisi-sisi yang berlawanan atau berhadapan itu sejajar ya. Contohnya kita misalkan yang tadi itu sisi garis AB ya. Di sini misalnya garis AB itu sejajar dengan garis CD ya, yang dia hadap-hadapan ya atau yang berlawanan, dia sejajar. Nah, kemudian yang terakhir, all four angles are right angles. Ya, sama seperti sebelumnya di rectangle atau persegi panjang. Nah, di dalam persegi semua sudutnya itu juga adalah sudut siku-siku ya. Jadi misalnya ini sudut ABC di sini adalah sudut siku-siku, sudut BCD di sini itu juga sudut siku-siku. Kemudian sudut CDA di sini sudut siku-siku juga, dan yang terakhir sudut DAB di sini sudut siku-siku. Oke, jadi itulah 3 sifat persegi yang perlu kalian ingat. Ingat yang pertama itu semua sisinya sama panjang. Yang kedua, sisi yang berlawanan atau berhadapan itu sejajar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, semua sudutnya itu sudut siku-siku. Oke, bisa diingat. Sekarang kita coba lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal seperti berikut. ABCD is a square. ABCD adalah sebuah persegi. Given
angle ECD equals 30 degree. Nah, kalau diketahui sudut ECD itu sama dengan 30 derajat, find angle ACE. Carilah besar sudut dari ACE. Oke, nah pertama kita lihat dulu sudut ECD. Oke, kita gambarkan. Berarti yang ini ya, sudut ECD. Berarti di sini. Nah, sudut ECD itu besarnya 30 derajat. Nah, sekarang ditanya itu sudut ACE. Oke, kita gambarkan. Berarti sudut ACE. Oke, ini. Itulah sudut yang ditanya. Berarti yang ini. Nah, sekarang kita perlu ingat dulu. Pertama, tadi sifat dari sebuah persegi yaitu semua sudutnya itu adalah sudut siku-siku, ya. Nah, berarti apa yang bisa kita lihat? Berarti sudut dari ACD itu yang ini sudut ACD itu adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, ya. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini. Sudut ACD itu sama dengan 90 derajat. Nah, tadi diketahui sudut ECD itu sama dengan 30 derajat. Itu yang kecil ini. Nah, lalu ditanya itu adalah sudut ACE. Oke, nah kalau gampangnya seperti ini. Semua sudut yang besar ini semua totalnya itu adalah 90 derajat. Nah, kalau misalnya cuma sudut yang bagian yang kecil ini, dia besarnya itu 30 derajat. Nah, sekarang sudut sisanya ini berapa besarnya? Oke, nah berarti kita bisa langsung hitung. Sudut ACE itu berarti sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. Ya, berarti totalnya dikurang 30 derajat yang kecil itu. Maka kita dapat sisanya itu sudut ACE. Nah, kita kurangkan 90 derajat dikurang 30 derajat itu hasilnya adalah 60 derajat. Berarti sudah kita dapat sudut ACE itu besarnya 60 derajat. Oke, bisa kita lanjut satu contoh lagi. ABCD is a square. Nah, di sini diberitahu ABCD itu adalah sebuah persegi, ya. Kemudian given angle ECB equals 30 degree. Nah, kalau diberitahu sudut ECB itu 30 derajat. And angle FCE equals 40 degree. Nah, diberitahu sudut FCE itu 40 derajat. Find DCF. Nah, ditanya sudut DCF. Oke, pertama kita tentukan dulu. Sudut ECB sama dengan 30 derajat. Sudut ECB itu berarti adalah ini. ECB. Oke, berarti yang ini. Sudut ECB di sini 30 derajat. Kemudian diberitahu lagi sudut FCE sama dengan 40 derajat. Nah, kita lihat. Sudut FCE. Berarti yang ini. Sudut FCE itu besarnya 40 derajat. Nah, ditanya adalah sudut DCF. Oke, sudut DCF. Oke, berarti adalah yang ini. Inilah yang ditanya. Nah, kita ingat lagi yang tadi, semua sudut di dalam persegi itu adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, ini perseginya itu miring. Berarti bisa kita lihat di sini bahwa sudut DCB itu yang ini, DCB. Oke, DCB itu 90 derajat. Nah, artinya sudut semuanya dari sini sampai sini DCB itu adalah 90 derajat. Nah, kalau sudut DCB 90 derajat, berapa sudut DCF? Kita tuliskan. Sudut DCB itu sama dengan 90 derajat. Kemudian yang di tengah sudut FCE itu sama dengan 40 derajat. Lalu sudut ECB itu sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung sudut DCF, yaitu yang di paling kiri. Maka caranya kita
kurangkan totalnya 90 derajat dikurang 40 derajat dikurang 30 derajat. Ya, maka kita dapat hasilnya sudut DCF itu sama dengan 20 derajat. Inilah cara menghitung sudut yang hilang pada persegi. Oke, bisa semuanya. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.